Ya pemirsa, kecelakaan maut yang melibatkan truk trailer terjadi di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi. Truk menabrak halte di depan sebuah SD serta tiang komunikasi hingga roboh. 11 orang meninggal dunia. Sebuah truk trailer terlibat kecelakaan di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Truk pengangkut bahan bangunan besi menabrak halte bus di depan SD Negeri Kota Baru 2 dan 3 yang dipenuhi siswa yang tengah menunggu jemputan. Truk yang masih melaju kemudian menabrak sebuah tiang komunikasi. Tiang tersebut kemudian roboh dan menimpa sejumlah kendaraan lainnya. Akibatnya 30 orang menjadi korban. 11 diantaranya meninggal dunia. Mayoritas korban merupakan anak-anak. Udah oleng. Mungkin nggak, karena ada jalan buda-buda itu kaget, ngantuk ya kan, buang ke kiri. Jadi kejadian gini. Sekitar 13-an lah, anak murid SD 8 sama yang jemput tukang dagang. Oh, banyak pedagang juga yang kena Ki ya? Banyak. Kalau anak SD-nya? 8 8 ya? 8 orang. Dari kondisinya gimana Ki? Kalau nggak Ki lihat? Ya, pokoknya semua tuh numpuk di depan kontainer. Kecelakaan diduga akibat sopir truk trailer mengantuk. Sopir kini telah diamankan polisi. Ya, kecelakaan truk maut di Bekasi menewaskan 11 orang, sebagian besar ini merupakan siswa SD. Polisi juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan hasilnya sampai dengan saat ini masih diteliti. Ya, sisa-sisa kecelakaan maut masih berserakan di Jalan Sultan Agung, Bekasi, Jawa Barat. Warga di sekitar juga masih ada yang datang untuk sekedar melihat-lihat dari dekat lokasi kecelakaan maut ini. Sementara arus lalu lintas di Jalan Sultan Agung sudah normal seperti biasa, tapi beberapa pengendara melambatkan laju kendaraannya untuk melihat sekilas lokasi kejadian. Dan pemirsa, kini kita telah bergabung bersama rekan Nata Arman di tempat kejadian perkara kecelakaan maut truk di Bekasi. Nata, selamat malam. Seperti apa saat ini suasana terkini di lokasi? Oke, 5, 4, 3, 2, 1, yuk. Baik Fani dan juga pemirsa, terkait dengan situasi pada malam hari ini tempat kejadian yang mana di depan SDN Kota Baru 2 dan 3 Jalan Sultan Agung Bekasi yang merupakan lokasi kejadian insiden kecelakaan maut yang setidaknya menewaskan sebanyak 11 orang, yang mana terdiri dari 4 anak SD itu sendiri dan juga sebanyak 7 orang dewasa. Dan kami sampaikan juga bahwa di belakang saya ini merupakan sisa-sisa puing-puing, yang mana puing-puing ini merupakan rata-rata dari para pedagang yang menjadi korban ketika dalam insiden tabrakan tersebut. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa tragedi tersebut terjadi pada pukul 10 pagi tadi, yang mana setelah dilakukan olah TKP ternyata untuk kejadian tersebut bukan dari remblong, melainkan kelalaian dari supir itu sendiri. Dan tak hanya itu, terkait dengan kejadian yang terjadi pada pagi tadi, setidaknya sebanyak 8 orang ini yang meninggal sudah dibawa ke Rumah Sakit Ananda dan juga ke RSUD Kota Bekasi. Dan saya pun akan bertanya langsung kepada salah satu saksi yang berada di lokasi saat kejadian terjadi. Halo, selamat malam Pak. Oke Pak, selamat malam. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit saja tadi kronologis ketika terjadinya kecelakaan maut. Oke. Perkenalkan, nama saya Papa Suyanto, Ketua RT 001 yang pas terjadi musibah ini, ya kan. Kronologisnya seperti yang sudah diberitakan, bahwa mobil kontainer yang arah dari Bekasi itu dengan kecepatan mungkin 30 km per jam itu menabrak daripada tower, dan dalam jangka waktu 2 menit tower itu rubuh seberang jalan sana yang akhirnya mengenai mobil box. Itu seperti itu kondisinya. Mungkin posisinya itu tadi sudah dianalisa sama polisi, bahwa dinyatakan bahwa di situ tidak ada remblong, dan ternyata itu ada 2 kemungkinan. Satu itu adalah mungkin ngantuk, yang kedua mungkin dia mabuk. Cuman kami nggak berani memutuskan karena itu bukan kapasitas kami, gitu. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak atas informasi yang diberikannya. Pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa tadi
sekitar pukul 8 malam sempat dilakukan juga doa bersama dan juga tabur bunga oleh para warga dan juga alumni, dan juga para masyarakat yang melintas kawasan ini berhenti untuk mendoakan dan juga melakukan tabur bunga untuk mendoakan jenazah atau almarhum yang menjadi korban insiden kecelakaan maut hari ini. Dan untuk kasus ini, supir sendiri dikenakan pasal 359 KUHP karena lalai dan menyebabkan orang meninggal dunia dengan ancaman yakni 5 tahun penjara. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Fani. Baik, Nato, terima kasih atas informasinya. Jaga kesehatan, selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, duka mendalam dirasakan oleh keluarga korban laka maut truk kontainer di Kota Bekasi. Keluarga korban pun tidak kuasa menahan tangisnya saat jenazah korban dimasukkan ke liang lahat. Suasana duka menyelimuti kediaman Noval Sidki Asyakib di Kampung Rawapasung, Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Rabu sore. Noval merupakan salah satu korban meninggal dari kecelakaan maut yang melibatkan truk kontainer. Korban yang duduk di bangku kelas 5 SDN 3 Kota Baru, Bekasi Barat ini tewas di lokasi kejadian karena tertimpa tiang tower yang roboh akibat dihantam truk kontainer pada Rabu siang. Setelah dikenali oleh pihak keluarga, jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Ibu korban bahkan belum percaya jika anak bungsunya itu meninggal tragis tepat di hari ulang tahunnya. Beliau tuh sekolah masuk pagi, masuk jam 7, pulang jam 12. Ini jam 10 siang biasa istirahat dia. Istirahat jajan. Kemudian dia mungkin jajannya di luar sekolah, di depan sekolah lah gitu ya. Kemudian bagian sebagai teman-temannya tuh gak semua orang sih yang jajan di situ. Dia jajan keluar, jadian tuh mobil tuh lewat, tuh mobil kontainer, katanya remnya blong lah katanya. Akhirnya dia tabrak mobil itu mungkin kejadiannya. Usai disemayamkan, 1 dari 11 korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut ini akhirnya dibawa ke tempat pemakaman umum Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Rencananya, 4 korban meninggal lainnya juga akan dimakamkan di tempat yang sama. Itu waktu kejadian Novel lagi istirahat atau apa, Bu? Ya, pemirsa, korban luka akibat kecelakaan truk di Bekasi juga masih dirawat di rumah sakit sampai dengan saat ini. Kami akan hadirkan informasinya setelah jeda berikut ini.